orang boleh bikin opini atau podcast lah ya. Itu bebas saja. Batasannya adalah hukum. Seperti Abraham Samad ini, kenapa dia dicecar soal podcastnya? Ini kan kalau versi Abrahamnya ini membungkam kebebasan berekspresi. Padahal polisi nggak gitu maksudnya. Kalau kamu beropini, kamu harus bertanggung jawab. Laporan pencemaran nama baik tidak mesti ada orang yang dilaporkan, tapi ada tindakan yang dianggap merugikan dirinya. Itu udah cukup. Udah cukup sebagai sebuah laporan, dan kemudian polisi harus menindaklanjuti gitu. Abraham Samad itu dekat dengan kelompok-kelompok kelompok-kelompok Islam. Oh iya. Tapi Islam yang konservatif, yang misalnya gini, dia kan Makassar nih. Di Makassar dia itu menjadi bagian atau penasehat, saya lupa, dari semacam gerakan syariah gitu. Ya, penonton Cokro TV, ketemu lagi dengan kami di acara Bocor Kasar. Bersama saya Kajito El Kayeni, didamping oleh abang kita, Bang Komisaris, Bang Ade Armando, dan Mas Warsa Tarsono alias MWT. Siap. Ya, sekarang Bang Ade, Mas Warsa, kita akan ngobrolin soal Bung Abraham Samad. Yes. Karena belum lama ini Pak Abraham Samad itu dipanggil oleh polisi, dimintai keterangan sebagai terlapor. Jadi Pak Abraham itu menjadi salah satu dari 12 nama yang sudah dimintai keterangan sebagai terlapor gitu ya. Dalam kasus ijazah Pak Jokowi yang diduga oleh pihak mereka palsu. Dituduh oleh mereka palsu, dan sekarang sudah masuk ke penyidikan. Udah meningkat ini. Makanya Pak Abraham ini sudah mulai panas, ya kan? Mencak-mencak ya. Mencak-mencak. Dan bukan cuma dia yang mencak-mencak. Apa tuh? Ada sekarang kampanye kan? Untuk membela Abraham Samad. Oh iya, sudah mulai dibentuk kan, itu. Ini siapa, Novel Baswedan. Iya, ada sebuah video di TikTok kalau nggak salah ya. Iya. Ada beberapa di sana nama. Ada Novel Baswedan, ada Ferry Amsari, Said Didu. Banyak itu. Kalau nggak salah, Bivitri ada nggak ya? Kayaknya enggak. Nggak ada. Nggak tahu ya, lupa. Ya, ada beberapa orang lah. Iya. Itu kampanye rame-rame bela Abraham Samad. Dan Pak Abraham itu dicecar pertanyaan ada 56 kalau nggak salah pertanyaan oleh polisi. Dan tapi dia datang ya? Dia datang. Ya. Dan sebagian dia datang dan dikawal banyak orang. Untuk menunjukkan power dia. Saya itu orang. Wah, ini mulai jauh nih interpretasinya. Kan itu temen-temennya aja kali. Iya, tapi se-RT, Pak. Se-RT. 56 orang yang nggak se-RT. Pertanyaan itu 56 pertanyaan. Bukan orang, Pak. Nah, sebagian itu terkait podcast beliau yang sering kali, ya kita sering juga nyinggung kan. Ini Pak Abraham katanya mau objektif, tapi pihak sono aja yang diundang ke podcastnya dia. Iya. Nah, ini yang dipersoalkan oleh polisi dan ditanya-tanya itu. Saya nggak tahu endingnya gimana. Menurut Abraham, tindakan polisi yang memanggil dia sebagai salah satu terlapor itu kriminalisasi, Bang. Oh iya. Nah, ini itu emang terlapor itu sebagai, bukannya pemanggilan sebagai saksi. Bukan, terlapor. Nanti naik lagi terdakwa dia. Kalau dinyatakan. Kalau ini tapi ini tahapnya tahap saksi kan? Baru memeriksa laporan ya, saksi laporan. Jadi bisa jadi tersangka nanti kalau dilanjutkan. Tapi namanya terlapor itu sudah tercatat sebagai salah satu yang dilaporkan. Kira-kira gitu. Karena ini penyidikan jadi ya. Ini maksudnya udah penyidikan. Udah lewat dari masa penyelidikan. Sudah. Dan ini sudah mulai serius. Karena penyidikan biasanya lanjut. Oke, Bang Ade, gimana kok ada narasi dikriminalisasi ini gimana? Ya, ini kita semakin sering kali ya mendengar orang-orang yang menuduh bahwa terjadi kriminalisasi hukum. Jadi tameng ini, Bang. Iya, jadi tameng, kriminalisasi politik ya. Contohnya saja yang paling gampang kita merujuk kepada apa yang terjadi pada dua tokoh besar yang kemarin seminggu yang lalu atau bahkan 2 minggu ya. Yaitu Pak Tom Lembong dan Pak Hasto kan. Kan mereka menganggap bahwa apa yang terjadi pada mereka adalah kriminalisasi, padahal mereka tidak melakukan tindakan kriminal. Ya misalnya saja Mas Hasto ya,
itu kan sebetulnya menurut pengadilan terbukti ya, menyuap ya. Nah, menurut dia itu sebenarnya tidak terjadi, ya tidak terbukti. Tapi kenapa dia dipersalahkan oleh pengadilan? Itu karena kriminalisasi terhadap diri dia. Begitu juga Pak Tom Lembong ya. Walaupun pengadilan bilang enggak terbukti bahwa kamu itu memutuskan untuk mengekspor gula melalui perusahaan-perusahaan swasta tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya dilakukan. Dan karena itu merugikan negara. Saya lupa berapa ratus miliar lah ya. Karena itulah Anda dianggap bersalah. Kata Tom Lembong atau kata para pendukung Tom Lembong, ya kan itu bukan sesuatu yang salah sebenarnya. Itu cuma kesalahan prosedur aja, bukan korupsi. Maka juga dikatakan bahwa Tom Lembong itu mengalami kriminalisasi. Dan mereka kemudian dengan apa? Ketika dikeluarkan amnesti dan abolisi, mereka mengatakan itu bukti bahwa Pak Prabowo juga menganggap bahwa mereka tuh sebenarnya nggak bersalah. Tapi tentu saja ini sesuatu yang berlebihan kalau menurut saya kan. Berlebihan karena enggak, Pak Prabowo itu mengambil atau mengeluarkan keputusan abolisi dan amnesti tersebut jelas dengan penjelasan dari Menteri Kehakiman kalau tidak salah, ini adalah demi persatuan. Betul. Jadi kalau kalimatnya adalah demi persatuan, itu bukan mengatakan bahwa sebenarnya mereka nggak bersalah, ya kan? Mereka cuma bilang, ya kata pemerintah nih ya, ya kalian mungkin bersalah, tapi karena kami ingin menjaga hubungan dengan Bu Megawati atau dengan Anies Baswedan, maka kami maafkan di sini di kasus ini. Ya. Nah sekarang, ya menurut saya apa yang dilakukan oleh Abraham Samad adalah kurang lebih serupa, ya. Karena begini, pertanyaan besarnya. Kita tentu saja tidak bisa menjawab saat ini apakah benar dia melakukan tindakan apa. Dakwaannya adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik kan. Untuk bisa tahu apakah dia melakukan, bagi kita untuk bisa menilai apakah apa yang dia lakukan itu pencemaran nama baik adalah yang dituduhkan yang mana sih, kalimat yang mana sih. Betul. Kan kalau pencemaran nama baik itu selalu merefer kepada sesuatu yang dikatakan atau dilakukan oleh terdakwa tersebut atau terlapor tersebut, misalnya dalam hal ini adalah Abraham Samad ya. Kita memang tahu dia punya podcast ya. Apa sih namanya, apa podcast tuh? Abraham Samad Speak Up. Abraham Samad Speak Up. Tapi sebenarnya speak up bukan dia. Yang speak up kan orang-orang yang dia undang. Yang kata Anda dan saya setuju, yang diundang selalu orang-orang yang anti Jokowi. Nah, nih gimana Bang Adi menilai podcast itu objektif nggak dalam melihat sebuah kasus? Gini ya, saya harus katakan bahwa sebetulnya yang disebut objektif itu bukan sesuatu yang sederhana untuk didefinisikan. Ya. Jadi misalnya gini, boleh nggak sebagai seorang podcaster gitu ya, atau sebagai seorang YouTuber itu mengutarakan hal yang apa yang dia yakini, dan apa yang dia yakini ini bisa saja bertentangan dengan kepentingan orang lain. Ya, belum tentu salah ini sikap semacam itu. Misalnya kita nih di Bocor Kasar, apakah kita mengundang orang-orang yang membela Hasto? Enggak. Jadi Anda tuh nggak objektif kalau pakai argumen itu kan. Ini Cokro TV nggak objektif nih, dia cenderung untuk membela Jokowi. Saya akan katakan nggak apa-apa. Memang nggak pernah ada yang bilang harus. Yang harus melakukan itu adalah etika jurnalistik. Media massa yang resmi itu kan isinya bukan opini-opini. Isinya adalah pemberitaan. Nah begitu juga dengan Anda nih, kalau kita membuat berita, reportase, reporting gitu ya, pelaporan yang mendalam gitu, kita harus fair, ya. Tidak, misalnya saja kalau ada sebuah kontroversi, kedua belah pihak harus didengar, ya harus kita ungkapkan. Nah ini yang berbeda dengan apa yang terjadi sekarang ini di podcast. Itu kan sebetulnya lebih ke pendapat pribadi. Betul. Kayak misalnya tadi Abraham Samad speak up, speak up ya. Iya, speak up. Itu sebenarnya opininya Abraham Samad. Kalau Anda nggak suka sama Abraham Samad, jangan nonton. Opsinya jangan nonton itu aja. Jangan nonton. Karena kalau Anda marah nih, maksud saya gini. Kalau saya tetap nonton untuk dengar apa sih kata dia, dia ngomong apa sih, atau orang yang dia undang tuh ngomong apa sih. Boleh nggak? Ya boleh, nggak ada masalah. Jadi saya mau bilang
sebetulnya biasa-biasa aja bahwa sekarang ada begitu banyak nih ya. Saya beberapa waktu yang lalu bikin sebuah monolog video di Cokro TV yang menunjukkan podcast mana saja nih yang anti Jokowi. Oh, yang banyak itu ya. Bang Adi sebut Banyak. judul-judul itu ya. Abraham Samad, Refli Harun, Forum Iya, Keadilan, betul. apalagi Amin Rais kali ya, Bambang Wijoyanto. Boleh nggak itu? Boleh, Boleh ya. boleh. Ya, Tapi ada batasannya kan? batasannya adalah nggak boleh bohong, nggak boleh fitnah, nggak boleh pencemaran nama baik. Nah, Anda ngomong juga, saya minta Anda nggak ngomong sesuatu yang deceiving, menipu. Propaganda boleh nggak? Boleh propaganda. Orang bikin iklan kan propaganda, Oh gitu ya. ya kan? Tapi kan nggak boleh bohong. Iklan juga nggak boleh bohong loh. Iya. Misalnya dibilang mengandung berapa persen apa gitu ya, vitamin C-nya. Tapi sorry Bang, saya ini dulu. Dia mulai panas. Enggak, saya pengen ini juga kejelasan juga antara sebenarnya podcast dengan ya maksudnya kayak di ruang digital gitu kan, di YouTube sama di televisi itu sama. Konsekuensi hukumnya juga sama. Boleh. Podcast itu semacam kalau di koran itu halaman opini. Oke. Anda tahu halaman opini kan? Iya. Boleh nggak di Kompas seorang penulis mengutarakan pandangannya yang memihak pada misalnya dalam hal ini Prabowo atau Jokowi atau Megawati? Ya. Boleh. Kan ada namanya oleh Ade Armando, oleh Warsa Tarsono, oleh Kajito gitu kan? Ya itu pendapat dia. Nah cuma media massa ini kan kepengen laku. Kalau kepengen laku, Anda seharusnya jangan sampai kelihatan, oh ini medianya Jokowi nih. Ya. Kayak tadi kan, orang-orang yang anti Jokowi nggak mau beli. Makanya mereka ada podcast yang ada di televisi swasta itu, biasanya ada semua pihak. Oh, dihadirkan. Kalau lagi berdebat nih, ada Rocky Gerungnya, ada sayanya, ada siapa gitu kan, supaya berimbang aja. Tapi itu bukan sikap si media sebetulnya. Itu pertimbangan pragmatis. Itu bukan sebuah peraturan harus begitu, nggak boleh. Nggak harus. Oh, nggak harus ya. Nggak harus. Tapi kalau berita, nah di situ letak perbedaannya. Kalau berita, Anda nggak boleh bikin berita yang tadi itu yang hanya di sebuah siaran news program setengah jam. Itu dari menit pertama sampai menit terakhir itu isinya sepenuhnya adalah maki-maki Jokowi gitu loh. Itu jadi nggak boleh. Oh gitu. Karena harusnya itu jadi report, jadi laporan tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi batasannya yang saya tangkap dari Bang Adi tadi, sebenarnya orang boleh bikin opini atau podcast lah ya. Itu bebas saja. Batasannya adalah hukum. Seperti Abraham Samad ini, kenapa dia dicecar soal podcastnya? Ini kan kalau versi Abrahamnya ini membungkam kebebasan berekspresi. Padahal polisi nggak gitu maksudnya. Kalau kamu beropini, kamu harus bertanggung jawab. Kalau opini mencemarkan nama baik, entah modusmu itu kamu sedang melakukan aksi jurnalistik, padahal itu isinya opini semua, ya kamu harus bertanggung jawab kan gitu, logikanya kan. Betul. Dan inilah yang menurut saya menyebabkan Abraham Samad diseret menjadi salah satu dari 12 terlapor yang dimintai keterangan. Dasarnya itu berarti kan. Ya, jadi saya tanya sama Anda. Saya yakin Anda nggak hafal 12-12-nya. Tapi kira-kira sebut aja namanya siapa aja tuh 12 orang itu. Ada Roy Suryo pasti kan. Ya. Terus Tifa pasti. Rismon Sianipar. Sekarang Rizal Fadila. Itu yang Kurnia itu. Ya, Ibu Kurnia itu. Pokoknya itu. Terus ditambah sekarang Abraham Samad. Mungkin ada siapa yang Egy ya? Egy Sujana misalnya. Iya. Coba Anda ingat ya. Mereka itu sering menyerang Jokowi nggak? Sering. Di mana? Ya di podcast itu. Podcast terutama kan ini dibedakan nih ya penonton antara yang ada di televisi media massa itu, media massa yang kita tahu seperti apakah TV One, iNews gitu ya, Kompas bla 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 yang setiap hari siaran tuh di televisi di spektrum elektromagnetik kata orang ya. Artinya Anda nangkap harus dengan pakai apa? Antena dan seterusnya gitu kan. Iya. Bedakan dengan yang ada di YouTube.
Kalau yang YouTube yang kayak kita nih, ini kan kita nggak bisa ditonton melalui siaran televisi biasa. Ya. Ini harus ditangkap kalau orang itu berlangganan internet. Iya. Kita tuh adanya di internet. Iya. Lebih spesifik lagi, bukan cuma di internet, di YouTube. Kita numpang YouTube nih. Dan YouTube dengan baik hati mengizinkan kita mengisi siaran mereka itu dengan siaran-siaran kita. Ya. Nah, yang saya mau bilang adalah itu beda dua itu ya. Nah, kita umumnya itu mendengar orang misalnya kayak Samad tadi. Pernyataan-pernyataan ini memang ada muncul ketika dia diundang barangkali di TV One ya. Ya. Tapi yang paling banyak kita dengar adalah pernyataan-pernyataan dia yang adanya di YouTube atau di medsos. Ya. Yang saya maksud medsos itu ada TikTok, ada Instagram, ada apa lagi? Twitter, ada Facebook, bla bla bla. Ya. Nah, jadi kalau kita sedang mempelajari Samad ya. Nah, Samad itu munculnya terutama di media online. Iya. Media online itu medsos dan YouTube. Iya. Oke. Nah, inilah yang kita harus pelajari. Iya. Ya buat saya juga sebenarnya jadi pertanyaan juga ketika pemanggilan Abraham Samad, walaupun saya tidak mengatakan bahwa itu sampai mengatakan bahwa itu kriminalisasi, tapi ketika misalkan Abraham Samad katanya dipanggil, ya dipanggil lah karena dia udah datang juga. Sempat kagetnya begini ya. Pertama dari awal saya ngikuti kasus ini kan dia tidak disebut sebagai salah satu orang yang dilaporkan ya. Semula gitu. Ya. Saya kalau nggak salah ada 4 atau 5 orang itu tadi, yang 5 itu. Awalnya Roy Suryo, Tifa, Rismon, terus apa Rizal tadi? Fadila, Rizal Fadila, Kurnia atau apa gitu ya. Gitu ya. Kan itu ketika sekitar 5 orang lah. 5. Pengacara Pak Jokowi kalau nggak salah menyebut nama-nama inisial nama itu ya. Tapi ketika tiba-tiba Abraham Samad, saya sih memang berapa kali mendengar dia melakukan membuat pernyataan yang menyudutkan Pak Jokowi ya dalam berbagai isu gitu ya. Nah, kalau terkait dengan ijazah Pak Jokowi, memang yang saya tahu dia cuma mengundang orang-orang yang tadi gitu, yang ya kayak Rismon lah, Tifa dan lain sebagainya. Kok dia bisa jadi orang yang maksud kategorikan pelapor? Itu sebenarnya pertanyaan saya juga gitu. Kenapa itu bisa? Saya termasuk orang yang saya setuju dengan Anda dan barangkali saya sama dengan Anda ya. Karena itu tadi saya sangat hati-hati menjawab pertanyaannya Mas Jito. Ketika Mas Jito bilang dia layak nggak disebut sebagai melakukan pencemaran nama baik. Masalahnya kan sekarang belum ada diumumkan. Yang dikatakan sebagai pencemaran nama baiknya itu yang mana? Karena saya rasa Anda benar. Gini loh Jito penonton. Hanya karena saya mengungkapkan ke aspek negatif dari seseorang, itu barangkali memang bisa mencemarkan nama baik orang itu ya. Taruhlah saya mengkritik Anda. Anda itu cara berpikirnya menurut saya terlalu konservatif gitu ya. Kan nama baiknya Warsa menjadi terpengaruh. Orang bilang, wah ini gara-gara ini konservatif nih, dasar gitu kan. Tapi bukan itu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu adalah seperti yang paling gampang itu seperti fitnah. Ya. Nah sekarang pertanyaannya kembali ke soal Samad supaya saya jangan lupa nih. Kita lagi ngomongin Samad nih. Iya. Samad itu ya mungkin pernah mengkritik Jokowi nggak? Saya yakin pernah. Sering nggak? Sering nggak? Sering. Tapi kritiknya seperti apa? Kalau dia cuma mengatakan Pak Jokowi ini sebagai seorang pemimpin memang terlalu jauh ya mengintervensi kehidupan politik kita. Ya. Dia itu terlalu sering berpandangan yang merendahkan kita semua, misalnya begitu. Ya. Nah, dalam pandangan saya dan saya yakin ini juga pandangan para penegak hukum, itu nggak bisa disebut sebagai pencemaran nama baik. Kalau seseorang menyebut Ade Armando itu bodoh, padahal saya emang bodoh, atau dalam pandangan orang itu saya emang bodoh nih dalam hal itu, itu pencemaran nama baik nggak?
Enggak. Kenapa enggak, Bang? Ya kan cuman bodoh. Bodoh, tolol, mukanya jelek gitu ya. Cara berpikirnya aneh ya. Kebijakan-kebijakan ini merugikan masyarakat. Kan nggak bisa juga dibuktikan. Tapi dalam pandangan dia, kebijakan si orang itu merugikan masyarakat luas. Itu nggak apa-apa. Itu tidak mencemarkan nama baik. Nah, sekarang kembali ke kasusnya Samad. Ya. Kan kita bicara tentang ijazah palsu. Kalau dia baru sampai tahap ijazah tersebut sangat meragukan, itu nggak apa-apa. Kan dia ragu. Ya. Yang jadi masalah dengan orang seperti Roy dan kawan-kawan, dia bilang itu palsu. 1000% itu lebih. Ya 99. Semiliar lebih. Rismon kan ngomongnya gitu. Gitu ya. Semiliar persen katanya. Dan dia bilang dan ini bukan soal bukan soal opini. Dia bilang ini palsu, dibuatnya di Jalan Pramuka. Tapi Pramuka udah terbakar kayak gitu loh. Ya enggak? Ya. UGM itu bohong bilang bahwa ini ijazahnya asli. Ya. Kita udah cek kok. Sesama tahun 85 ijazahnya lain kayak gitu loh. Itu kan betapapun kelihatan kecil. Ya elah cuman soal ijazah gitu kan. Tapi itu kan dia dengan sengaja melakukan itu untuk membuat orang meragukan dia sebagai seorang pemimpin. Betul. Dan itu panjang kalau itu ternyata disebutnya kebohongan publik. Kebohongan publik. Karena menggunakan ijazah palsu untuk mendaftar sebagai gubernur, wali kota, presiden, wali kota, gubernur, presiden. Ya. Saya selalu bilang gini, mungkin Jokowi dari dulu dia udah kepengen menghajar ini, cuman dia sebagai presiden ya udahlah gitu ya. Janganlah saya turun tangan untuk menangani perkara-perkara semacam ini. Maka dia diam saja, ya. Ada hal-hal lain yang lebih penting lah. Dan dia barangkali berharap bahwa berhenti dong. UGM udah bilang asli. Ya kan? Kurang apa lagi UGM. Ini kan bukan sekolah abal-abal. Ini perguruan tinggi yang sangat terkemuka. Dan si perguruan tinggi ini mengatakan bahwa itu memang Jokowi memang lulusan Fakultas Kehutanan. Udah dong, selesai dong. Ternyata masih terus. Sampai akhirnya dia turun dari presiden. Masih juga diangkat. Saya rasa akhirnya beliau memutuskan bahwa ya udah kita perkarakan secara hukum. Ya. Makanya dan buat saya nih, saya hampir pasti. Tentu saja saya bisa salah. Tapi saya merasa yakin kalau ini diperkarakan secara hukum, ya. Hampir pasti mereka itu kena. Alasannya apa, Bang? Ya bohong. Bohong. Mereka nggak punya bukti untuk menganalisis. Mereka nggak punya bukti untuk mengatakan itu bohong. Jadi kalau dia bilang ini bohong, ya kamu yang bohong. Dan kalau kamu bohong mengenai presiden, kayak dulu Obama dituduh bohong mengenai akte kelahiran, sebetulnya juga nggak penting apakah dia lahir di Amerika atau di luar negeri kan, ya. Tapi ini juga sebetulnya nggak terlalu penting apakah dia lulus dari kehutanan atau enggak. Tapi masalah ini soal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terhadap presiden, terhadap KPU, terhadap UGM, segala macam. Maka ini menjadi penting. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Samad pernah ngomong apa mengenai Jokowi? Kalau dia misalnya gini, saya Samad, Anda ini adalah Roy Suryo dan Tifa. Gimana nih? Kata Samad. Gimana? Benar nih menurut Anda itu bohong. Itu palsu. Wah iya nih saya bisa membuktikan kata. Misalnya nih ya, Roy Suryo atau Tifa. Jadi ini bohong sebetulnya. Iya bohong. Wah ini celaka ya sebetulnya kita ini, kata Samad. Nah Anda lihat dari semua kalimat dia, gak ada satupun kalimat yang menyatakan bahwa dia itu menuduh ijazah Jokowi itu palsu. Dia nggak menyatakan eksplisit di sana. Harus eksplisit kan? Itu yang saya pelajari selama ini karena saya berulang kali jadi dilaporkan. Ya. Cuman sekali jadi tersidik. Itu pun kemudian dibatalkan. Tapi ya itu orang tuh, Anda ngomong apa
kalimat Anda ini artinya apa? Hmm. Nah, jadi kalau Abraham Samad sekarang dilaporkan, ya, akhirnya dilaporkan, sementara kita pada awalnya menyangka bahwa ya itu kan kebebasan berekspresi, ya. Karena saya ingin ingatkan penonton, di Indonesia ini ada loh orang yang melaporkan pejabat tinggi, tapi akhirnya orang itu bebas, ya. Misalnya contohnya yang orang yang mendakwa siapa namanya Luhut Binsar Panjaitan. Iya. Ingat kan pernah tuh? Pernah. LBP ya. Iya. LBP itu dituduh apa sih? Ada tambang ya. Tambang di Papua tambang. kan. Yang menuduh ini orang terkenal, saya lupa namanya. Haris Ashar. Oh iya, Haris Ashar. Kan bebas Haris Ashar. Bebas. Ya jadi karena tidak terbukti bahwa dia mencemarkan nama baik. Ya. Dia ngomong tentang hasil studi, ya. Tapi mengutip hasil studi ya nggak bisa disebut sebagai pembohongnya kan? Iya. Kalau yang mau dipersoalkan yang bikin studinya kan, kan gitu. Iya. Nah kembali tadi ke si Samad, ya. Iya. Jadi kita harus menunggu. Kalau saya harus nunggu nih. Nunggu selesai penyidikan. Enggak. Nunggu selesai penyidikan itu artinya gini. Begitu itu diadili, itu baru akan diumumkan nih. Biasanya di persidangan tuh dikatakan, Anda benar nggak ngomong begini? Dan apa tujuan Anda melakukan itu? Iya. Nah kalimatnya Samad kita belum tahu nih sekarang. Kita nunggu ya apa proses selanjutnya berarti. Tapi kalau dia melakukan yang tadi saya katakan, misal dia sama nih kelakuannya sama Roy Suryo dan Tifa, dia juga mengatakan bahwa ini pembohong, ini dengan sengaja mengubah ijazah, iya dia terbuka, bisa kena. Tapi sejauh ini kita belum menangkap itu ya, pernyataan itu ya, atau belum sadar? Enggak, polisi belum mengumumkannya. Oh gitu ya. Oke. Ya itu makanya kan gini, kemarin tuh saya secara ya tidak sengaja ya lihat dialog di Kompas TV kalau nggak salah yang membahas ini. Kan memang salah satu isu kriminalisasi yang salah satu Samad ini dianggap kriminalisasi karena katanya laporan Samad itu tidak termasuk dalam laporan orang yang maksudnya Pak Jokowi tidak melaporkan nama-nama yang diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap dia gitu loh. Nah, kalau menurut ya waktu itu ya di dialog itu menurut Susno Duaji ataupun dalam hal ini juga Refli Harun mestinya karena itu pencemaran nama baik itu pasalnya harus ada orang yang dilaporkan. Sementara Pak Jokowi katanya ngomongnya bahwa dia tidak melaporkan nama. Betul. Iya, tidak melaporkan nama, tapi melaporkan tindakan pencemaran nama baik. Gitu. Nah, pencemaran nama baik itu kan masuk dalam kategori delik aduan ya. Katanya ketika delik aduan itu harus ada nama yang dilaporkan gitu. Nah, ya saya nggak tahu karena mungkin saya juga nggak bukan ahli hukum ya, jadi nggak ngerti. Tapi memang menurut Anda? Ya setelah saya baca-baca menurut Susno dan Refli. Iya, tapi menurut setelah saya baca-baca di internet ternyata kan laporan pencemaran nama baik tidak mesti ada orang yang dilaporkan, tapi ada tindakan yang dianggap merugikan dirinya. Itu udah cukup. Udah cukup sebagai sebuah laporan dan kemudian polisi harus menindaklanjuti gitu. Itu. Saya rasa Anda benar ya. Dan saya nggak tahu kenapa Susno Duaji dan Refli Harun kemudian mengatakan bahwa harus ada nama yang disebut. Jadi gini penonton, ini kan kasusnya adalah pencemaran nama baik. Ya. Menurut Pak Jokowi, ya ketika ditanya oleh wartawan, ini saya rasa ada kaitannya dengan penjelasan Anda tadi. Pada awalnya cuma 5, sekarang ini 12. Sekarang 12, kok nambah? Kok nambah? Ini emang bisa ya nambah ya? Kan jadi ditanyalah Pak Jokowi. Itu Pak Jokowi, Anda ini ya menggugat yang dituntut Anda adalah
Roy Suryo bla bla bla. Kata Pak Jokowi, enggak. Saya nggak nyebut nama waktu itu. Ya, itu sih bukan saya yang menyebut nama-nama itu. Dan dia benar. Betul. Memang ketika Pak Jokowi datang ke polisi, ingat kok itu bulan apa gitu ya, dia hanya membawa sekitar 24 berita video ya. Dia ngumpulin tuh kali ya di USB kali ya. Kasih ya timnya bukan dia dia nyari download. Nggak tahu lah, bisa jadi Pak Jokowi kan udah jadi nggak presiden udah lagi, ada waktu ya, udah ada waktu nonton ya kayak kita lah. Wah bagus nih, klik. Atau dia dilaporin orang, atau dilaporin di WA orang. gitu, Pak ini Pak Ya, wah ini Pak ini kelewatan ini Pak, bisa jadi ya. Ya download, ada WA dia download semua, dapatlah di 24. Dia bawa nih ke polisi. Jadi dia memang tidak membawa nama-nama. Jadi ini ada video nih. Isinya adalah Roy Suryo, .2, Jokowi tukang fitnah, tukang bohong, misalnya begitu. Ya, dia tidak mengadukan Roy Suryo. Dia cuma bilang, saya melaporkan ini, video-video ini. Di video-video ini ada pencemaran nama baik terhadap dia. Ya. Nah, boleh nggak itu? Nah ini yang tadi Anda bilang nih Warsa, boleh nggak itu dilakukan semacam ini? Karena selama ini orang sering mendengar bahwa pencemaran nama baik itu kan delik aduan. Jadi benar nih Pak Jokowi sudah mengadu. Tapi kata orang-orang yang bilang ini adalah delik aduan, nambahin. Dan dalam laporannya si orang yang dicemarkan nama baiknya harus disebut siapa pelakunya. Ya, terduganya. Nah, itu yang sebetulnya dari apa yang saya tahu ya. Saya ulang juga, saya bukan ahli hukum, tapi saya dengar dari para ahli hukum juga kan, penjelasan dari ahli hukum. Nggak harus disebut nama. Saya melaporkan Roy Suryo, bukan itu. Yang saya laporkan adalah pencemaran nama baik terhadap peristiwanya. Ya. Saya kasih contoh. Sebenarnya ini contoh dari Anda juga sih. Gini, saya nonton sebuah video. Saya download nih. Orang itu bilang bahwa Ade Armando itu adalah koruptor. Ya, saya laporkan ke polisi. Kata polisi, orang ini namanya siapa? Nggak tahu. Saya nggak kenal orang ini. Orang ini ya begitu aja. Dia memfitnah saya. Dia bikin video, disebarin, nyebut Ade Armando koruptor. Iya. Tapi nggak kenal siapa itu. Iya. Itu sering terjadi. Ade Armando, bernoda agama gitu kan. Kan banyak banget. Saya bisa nggak ngelaporin itu ke polisi? Bisa. Ya. Nanti polisi yang cari tahu siapa nih orang. Dia akan pelajari itu. Anda peroleh dari mana? Dari kanal apa? Nanti kanalnya dipelajari oleh polisi. Bla bla bla. Ketemu loh orangnya ternyata Kaji tau. Astagfirullah. Kenapa dia? Ada dendam. Ada dendam terhadap saya ini selama ini. Gitu kan? Iya. Nah, gini juga ternyata kasusnya. Pak Jokowi saking baik hatinya, dia nggak mau melaporkan Roy Suryo, bla bla bla. Dia cuma bilang, saya itu dicemarkan nama baiknya. Ya. Nah, saya nggak tahu tuh yang pertama kali menyebut 5 nama itu, apakah polisi, apa kuasa hukumnya Jokowi? Kan bisa aja nih. Kuasa hukumnya yang kan. Kuasa hukumnya bilang, ya di video itu ada Roy Suryo, ada Tifa, ada gitu kan? Dia tidak mengatakan saya melaporkan Roy Suryo, saya melaporkan kejadian pencemaran nama baik Pak Jokowi. Ini ternyata polisi kan ada berapa tadi 24. Ketika baru 10 video pertama udah dapat 5 nama. Ketika video ke-13 nambah lagi. Akhirnya 12 yang kena. Sampai saat ini 12. Bisa lagi nambah loh Bang. Bisa jadi. Pada video ke-24 ada Abraham Samad. Nah ini juga masuk gitu kan. Kan bisa aja. Iya. Dan belum tentu itu artinya Abraham Samad salah loh. Iya. Bisa aja dia itu ya karena di satu kali pertemuan keluar juga tuh kalimat dia tentang yalah Jokowi itu memang udahlah dia itu memang ijazahnya palsu. Dia itu mencemarkan nama baik UGM bla bla bla.
Gara-gara itulah dia disebut sebagai 1 dari 12 orang. Ya. Jadi sebetulnya Pak Susno dan Pak Refli mungkin lupa. Ya. Lupa atau nggak tahu? Kalau kan dia ahli kalau Refli ahli hukum tata negara. Ahli hukum. Susno polisi. Baris Krim dulu terakhir. Dan pernah di penjara ya. Pernah di penjara. Itu gara-gara apa ya? Divonis, nggak tahu itu memang sudah dihukum apa belum ya? Pokoknya ada. Udah. Kasus penyuapan kalau nggak salah. Oh, penyuapan. Cicak buaya kan? Bukan penyuapan, apa namanya? Gratifikasi. Dia yang ngasih atau dia yang dikasih? Dia dikasih. Ya. Ya jadi track recordnya sih rada-rada mengganggu sih ya. Tapi kita nggak berarti menuduh bahwa dia bohong nih kali ya. Nggak, bisa aja dia emang lupa atau nggak tahu atau apa gitu ya. Bahwa itu sebetulnya nggak mesti ada nama yang disebut. Dan nama itu bisa berkembang sesuai dengan penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Ya, atau penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Jadi pembenaran mereka selama ini termasuk pengacara Khozinuddin, Refli Harun, Abraham Samad bahwa nama mereka nggak ada dalam laporan itu bukan berarti mereka nggak bisa jadi terlapor ya. Betul. Ya, dalam pandangan saya kita nggak boleh terlalu mudah jadinya menyimpulkan bahwa kalau nama kita nggak disebut dengan sendirinya, kita tidak akan menjadi seorang terlapor ya, karena ternyata polisi diizinkan untuk mempelajari kasusnya dan mulai memasukkan nama-nama siapapun yang menurut polisi itu layak untuk sesuai dengan pengembangan kasus itu. Oke, Bang Ade, Mas Warsa. Jadi saya melihat bahwa ini kan kasus Abraham Samad itu kan memang ada indikasi benci banget sama Jokowi ya. Ini saya kutip, iya ini Bang, tahun 2024 misalnya, itu 2 Oktober, dia juga pernah hadir dalam sebuah forum yang ingin mengadili Jokowi. Jadi Jokowi waktu itu belum turun presiden, kan turunnya 20 Oktober kalau nggak salah. Itu tanggal 2 itu saya lihat di video, 2 Oktober. Jadi 18 hari sebelum Jokowi turun, dia sudah koar-koar di video itu bahwa jangan sampai lupa, nanti Jokowi turun 2 hari langsung minta KPK atau polisi untuk mendesak mengadili Jokowi. Mendesak keluarga Mulyono, kejahatan-kejahatannya harus Mulyono. Dia nebo Jokowi dan Mulyono dalam satu waktu. Nah, dari sini kan sudah kebaca ya bahwa memang Samad ini bukan karena kasus ini saja. Sebelum-sebelumnya juga sudah ada indikasi dia tuh memang nggak suka Jokowi gitu. Dan ini bisa kita lacak jauh waktu dia tahun 2014 ya, waktu itu dia itu sangat santer dikabarkan akan jadi cawapresnya Jokowi waktu itu. Ya, pernah. Iya. Nah, karena waktu itu dia ini awal kan apa namanya periode pertama Pak Jokowi mau mencalonkan diri kan. Ya, dan dia sangat santer untuk dijadikan cawapresnya Jokowi. Nah, menurut dia yang mengganjal dia itu namanya Budi Gunawan. BG. Nah, karena itulah saya nggak tahu drama apa yang terjadi. BG dituduh sama dia terkait korupsi akhirnya gitu loh. BG-nya kan dia masih KPK waktu itu. Nah, disitulah Hasto waktu itu Hasto masih pro Jokowi. Hasto menyebut bahwa Abraham Samad tuh sakit hati karena dia nggak dicalonkan Jokowi sebagai cawapres. Awalnya dicalonkan tapi nggak jadi dicalonkan, sehingga menurut Hasto itulah yang membuat Abraham Samad membidik BG. Kemudian terjadilah drama yang kemarin itu, akhirnya BG jadi Wakapolri dan seterusnya itu, Bang. Ya ini kan cicak buaya periode 2 lah istilahnya dulu. Kemungkinan. Cicak buaya KPK versus polisi. Iya. Gitu. Yang kemudian kan kasus inilah kemudian akhirnya Abraham Samad juga diberhentikan sebagai ketua KPK kan? Karena dia terindikasi pemalsuan dokumen atau apa? Dia terkait pemalsuan dokumen. Jadi pernah ada seorang perempuan bernama Feryani Lim, dia itu ditangkap karena dokumennya palsu. Dan dia nyebut nama yang membantu dia itu namanya Abraham Samad. Waduh. Nah, ini yang nggak tahu terus kasusnya dipetieskan. Nah, ini gimana Mas Warsa melihat ternyata ada background semacam ini di Abraham Samad sehingga ada benih-benih kebencian lah terhadap Jokowi. Ini berarti saya boleh nggak potong dulu dikit? Boleh, silakan. Soalnya bilang begini. Ya saya jadi teringat masa lalunya Abraham. Ya. Waktu itu ketika dia menyebut BG kan, yang disebut BG kan. BG.
BG ketika itu udah jadi BIN belum? BG belum dong. Oh 2014 ya. Iya. Tapi gini, saya tadi terpikir tentang satu hal mengenai Abraham Samad yang jangan pernah kita lupa. Abraham Samad itu dekat dengan kelompok-kelompok, maaf ya, kelompok-kelompok Islam. Oh iya. Tapi Islam yang konservatif, yang misalnya gini, dia kan Makassar nih. Di Makassar dia itu menjadi bagian atau penasehat, saya lupa, dari semacam gerakan syariah gitu loh. Namanya Laskar Jundullah. Laskar Jundullah. Dia garis keras itu, Bang. Garis keras kan? Makassar kan? Iya, dan terafiliasi ke Jamaah Islamiyah teroris. Jamaah Islam teroris. Dan dia memang dekat dengan si apa namanya? Abu Bakar. Abu Bakar Bashir, iya. Bukan Rizik Syihab tapi Abu Bakar Bashir. Jadi sangat mungkin sebetulnya dia gagal menjadi wapres itu antara lain bukan karena apa-apa, mungkin juga karena Budi Gunawan ya. Budi Gunawan kan dekat sama PDIP ya. Iya. Iya kan? Ya. Jadi sangat mungkin ya karena orang mengatakan jangan Abraham Samad, mungkin dia terkenal waktu itu ya. Dia kan memang gayanya tuh flamboyan ya. Dia salah satu idola waktu itu. Karena kan janjinya dia waktu jadi ketua, ya waktu sebelum memimpin KPK lah, jadi ketua KPK tuh mau menghukum mati koruptor atau dan sebagainya kayak begitu ya. Jadi memang menurut saya ya, kalau si Abraham Samad ini kita jangan pernah lupa, seperti juga kita jangan pernah lupa dengan masa lalunya Susna Duaji tadi ya. Kan biar gimana pun nih kita harus tahu nih orang yang ngomong ini ininya apa, latar belakangnya, backgroundnya apa, mau nggak mau Anda juga harus ngecek saya nih. Saya ini apa, penista agama gitu kan. Musuh umat Islam gitu kan. Nah begitu juga dengan Abraham Samad. Jadi ya saya nggak akan katakan dia sebagai, kalau sekarang kan Abraham yang menjadi seorang hero kan. Yang tadi saya bilang ada sebuah video yang orang-orang pada berteriak selamatkan Abraham Samad, stop kriminalisasi Abraham Samad. Well, saya setuju kalau itu emang betul-betul kriminalisasi. Kalau ini kriminalisasi artinya dibuat-buat nih kasusnya, ya jangan dong. Tapi kita juga harus ingat siapa itu Abraham. Sorry, saya harus tambah itu tadi barusan. Oke, Mas Marsha? Iya, kalau saya sih memang kan nggak tahu banyak ya mulanya tentang Abraham Samad ya. Ketika ya mungkin dulu waktu KPK kita sering lah baca-baca berita tentang dirinya, tentang waktu kasusnya buaya. Kasusnya dia waktu jadi ketua KPK ya gitu. Tapi setelah itu pasca itu saya nggak tahu lagi perkembangan dia seperti apa. Tapi tiba-tiba belakangan menjadi seorang yang sangat kritis terhadap Jokowi. Kemudian bukan hanya kritis ya dalam hal ini, dia juga kayak sudah jadi pembencinya Pak Jokowi. Itu yang menurut saya kok bisa gitu. Kok jadi berubah begini ya? Jadi berubah gitu. Apalagi kan sebenarnya yang seperti yang saya tahu juga kan, dulu dia adalah salah satu orang yang digadang-gadang menjadi wakil presidennya Pak Jokowi. Gitu. Artinya kan sebenarnya ada respek yang besar terhadap Pak Abraham ketika itu ya, untuk menjadi dia sebagai salah satu pendampingnya Pak Jokowi. Tapi sih memang dalam politik kita tuh sekarang banyak sih yang kayak gitu ya. Kita banyak orang-orang yang tadinya istilah banyak lah orang-orang yang ketika Pak Jokowi jadi presiden membela dia diangkat jadi komisaris, menteri dan sebagainya, tiba-tiba menjadi oposan Pak Jokowi gitu lah. Dan oposannya itu sampai tahap yang oposan yang membabi buta gitu loh. Ya kayak Refli Harun kan. Dia 2 kali loh jadi komisaris. Ya mungkin saking mungkin benci. Dia ini karena dia dipecat ya waktu komisaris. Diberhentikan. Terakhir Pelindo 2. Pelindo. Ya. Saya lupa apakah dipecat, apakah dia mengundurkan diri. Dipecat. Ya, cuman buat saya makanya saya tuh sebagai komisaris juga ada kemungkinan dipecat. Kalau buat saya bahwa kan sebenarnya Pak Jokowi itu sudah bukan jadi presiden lagi ya. Artinya dia bukan orang yang pengendali kekuasaan, pembuat kebijakan saat ini. Kenapa arah kritiknya, arah kebijakan kebenciannya itu
ke Pak Jokowi. Mendingan kalau kita mau kritis, mau memperbaiki apa yang berlangsung saat ini, ya pada pemerintahan yang ada saat ini gitu loh. Toh walaupun ya nggak tahu ya, artinya kan mungkin orang masih mengkaitkan dengan Gibran ya, yang itu anaknya Pak Jokowi. Tapi kan itu secara konstitusi sudah ditetapkan gitu loh. Kita akan selalu mengulik itu, ya kita akan selalu berada di belakang gitu loh. Betul. Tapi apa yang tadi dikutip oleh Mas Jito menurut saya penting ya. Yang dia bilang setelah Pak Jokowi turun kita adukan ke KPK. Nah, titiknya itu. Jadi karena Pak Jokowi berkuasa, dia berani bersuara. Mungkin itu, Bang. Betul. Oke, terakhir Bang Ade silakan. Enggak. Jadi mengikuti apa yang disampaikan oleh Mas Warsa ya. Saya rasa memang ini adalah lagi-lagi ini udah berulang kali sebetulnya. Saya gunakan ketika kita bicara tentang para penyerang Jokowi ya. Semua ini dimulai dengan rasa benci ya. Bencinya kenapa itu yang kita nggak tahu. Misalnya dalam kasus Samad sekarang. Bencinya kapan sih? Kalau gara-gara nggak dipilih jadi Wapres kan rada menggelikan kan. Ini kan bukan urusan Pak Jokowi dong. Milih dia atau tidak jadi Wapres atau tidak kan. Kan keputusan kolektif pasti. Siapa yang berhak menjadi Wapres. Tapi itu kan terjadi 2014 ya. Sesudah itu pun sebetulnya dia tidak langsung menjadi penentangnya Pak Jokowi. Baru agak belakangan. Seperti Anda bilang tadi kan. Untuk waktu yang lama dia kayak hilang dari peredaran. Dan tiba-tiba sekarang muncul lagi nih. Kenapa ya? Tapi kenapanya kita nggak bisa jawab. Mungkin ya saya berpikir agak jauh aja. Ya jangan-jangan ya karena ideologi ke Islam konservatifan dia itu. Betul. Sebetulnya dia tetap nggak terima nih ada seorang pemimpin seperti Jokowi memimpin Indonesia, mestinya pemimpin yang Islam. Dan Pak Jokowi ini sangat anti terhadap kelompok-kelompok konservatif ini kan, lawan FPI, lawan HTI, ya saya yakin lawan Abu Bakar Bashir dan seterusnya. Apakah itu yang menyebabkan sehingga dia tampil sebagai seorang tokoh yang seolah-olah demi demokrasi berusaha melawan Jokowi? Jokowinya udah turun. Jadi tujuan Anda apa ini? Terus-menerus melakukan ini. Jadi ini sungguh memalukan dan sebenarnya memalukan juga buat teman-teman itu bikin gerakan bela stop kriminalisasi Samad. Ya nggak ada, kriminalisasinya kan nggak ada. Kalau Anda mau kritik ya buktikan, ya kita harus tunggu memang jadinya. Apa yang dikatakan oleh polisi sebagai bukti bahwa dia telah melakukan pencemaran nama baik. Betul. Gitu. Jadi kalau nanti udah lengkap, baru silakan. Kalau memang nggak terima peradilan atau apa kayak tempuh jalur hukum semestinya. Jangan teriak-teriak kriminalisasi padahal proses hukum belum dijalankan atau baru sedang dijalankan. Betul. Gitu ya. Ada lagi Mas Warsa? Udah itu aja. Oke, Bang Ade terima kasih. Sama-sama. Baik penonton Cokro TV, kita ketemu lagi di acara Bocor Kasar selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.